Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Turki. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, dan tugas yang saya buat ini yaitu berjudul Data Frame Kasus COVID-19 ASEAN. Jadi untuk memperbandingkan kasus Indonesia dengan negara tetangga. Nah, pertama pendahuluan. Dalam penelitian ini, saya menganalisis data kasus COVID-19 di beberapa negara ASEAN dengan fokus utama pada Indonesia dan perbandingannya dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Data yang digunakan diperoleh dari sumber terbuka dan akan dibentuk dalam bentuk data frame untuk memudahkan analisis. Nah, adapun alasan pemilihan data dan teknik, yang pertama, relevansi. COVID-19 merupakan pandemik global yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, sehingga analisis data kasusnya sangat relevan. Kedua, perbandingan. Dengan membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, kita dapat melihat tren penyebaran COVID-19 yang berbeda dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga, data frame. Struktur data frame memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi data dan visualisasi dengan mudah menggunakan berbagai tools seperti Python atau R. Nah, yang kedua, metode penelitian. Tahap penelitian yang pertama itu ada proses pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data kasus COVID-19 dari sumber terpercaya seperti situs web pemerintah, organisasi kesehatan dunia, atau repository data publik. Pada penelitian ini saya akan menggunakan sumber data yang akan diimpor dari data di URL berikut. Nah, jadi datanya itu saya ambil dari dataset store.googleepis.com. Nah, yang kedua, pembentukan data frame. Nah, mengorganisir data ke dalam format data frame dengan kolom-kolom yang sesuai seperti negara, tanggal, jumlah kasus baru, jumlah kasus kumulatif, dan sebagainya. Ketiga, seleksi kolom. Memilih kolom yang relevan untuk analisis, yaitu kolom yang berisi data kasus COVID-19 untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. 4. Analisis deskriptif. Melakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum data seperti data-data, median, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Nah, yang kelima, visualisasi. Membuat visualisasi data seperti grafis garis, histogram, atau box plot untuk mempermudah pemahaman pola dan tren penyebaran COVID-19. Nah, kemudian yang keenam, perbandingan. Membandingkan data kasus COVID-19 antara Indonesia dan negara tetangga menggunakan berbagai teknik statistik dan visualisasi. Nah, selanjutnya teknik data science dan juga tools yang digunakan. Yang pertama, teknik data science. Nah, yang saya gunakan di sini ada Python, yaitu Python sendiri itu bahasa pemrograman yang populer untuk analisis data, dan library seperti Pandas untuk manipulasi data frame, NumPy untuk komputasi numerik, dan Matplotlib Seaborn untuk visualisasi. Dan di sini juga ada bahasa R, bahasa pemrograman lain yang sering digunakan untuk analisis statistik dan juga visualisasi data. Nah, tools yang digunakan yaitu adalah Google Colab. Nah, platform berbasis cloud yang memungkinkan kita menggunakan Python dan berbagai library secara gratis. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, jadi di hasil dan pembahasan ini data frame kasus COVID-19 ASEAN. Di sini kita membandingkan 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand, dan juga Vietnam. Nah, mengambil kelima negara melalui variabel data frame DF COVID denormalize dengan menerapkan memilih kolomnya. Dapat menggunakan list comprehension untuk mempersingkat perulangan. Hasil proses komparasi kolom geo.id data frame DF COVID denormalize dengan list ASEAN-country.id yang berisi ID, My, SG, TH, dan juga VN. Nah, dikonversikan ke NumPy array menggunakan toNumPy. Hasil ini ditempatkan ke variabel filter list. Setelah itu membuat variabel filter array yang berisi stack filter list berdasarkan kolom menggunakan np column stack.
Jumlahkan berdasarkan ASIS 1. Set keyword argumen lainnya yaitu defaced bold. Langkah terakhir mengambil subset data frame df covid denormalize dengan nama df covid denormalize Asian menggunakan filter array. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat implementasi code-nya. Jadi di sini diterapkanlah impor NumPy dan juga pandas dan implementasi code selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa setiap proses itu di sini sudah diatur. Nah, di sini saya pisah-pisahkan. Di sini ada menyimpan data ID negara Asian dalam variabel. Terus di sini ada membuat filter list untuk memfilter data berdasarkan ID negara Asian dan selanjutnya. Nah, next. Nah, ini adalah hasil dari code yang pertama tadi yang untuk kita mendapatkan data yang dari 5 negara tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kasus pertama COVID-19 di ASEAN. Nah, di sini kita gunakan kolom confirmed case untuk mengecek kemunculan kasus pertama yang terkonfirmasi, dan ini adalah data yang dihasilkan. Nah, kemudian selanjutnya kasus COVID-19 di ASEAN pada periode tertentu. Nah, di sini melakukan filter kolom date dari data DF COVID denormalize Asian sehingga hanya data yang tanggal 1 Maret 2020 sampai tanggal terakhir di data frame yang diambil. Lalu melakukan konversi indeks DF COVID denormalize Asian dengan tanggal yang dengan tanggal yang dimaksud. Nah, dan ini adalah kodenya dan ini adalah hasil yang bisa dilihat bersama. Nah, selanjutnya visualisasi kasus COVID-19 di ASEAN. Nah, untuk visualisasi ini menggunakan Seaborn Linepot untuk menampilkan perbandingan kasus di 5 negara ASEAN mulai per 1 Maret 2020 menggunakan keyword argumen data yaitu DF COVID denormalize Asian Maret onward, yaitu indeks data frame DF COVID denormalize Asian Maret onward, yaitu kolom confirmed case, dan HUI yaitu kolom country name. Nah, dan di sini bisa dilihat ya kode yang dipakai dan juga hasil yang dimunculkan. Nah, ini bisa dilihat ya conversion of COVID-19 case in 5 Asian country. Nah, di sini bisa dilihat yang paling banyak itu terjadi di Indonesia, kemudian disusul oleh Malaysia dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan grafik yang disajikan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perkembangan kasus COVID-19 di 5 negara ASEAN, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan juga Singapura pada periode Maret hingga Desember 2020. Nah, yang pertama, tren peningkatan. Nah, secara umum semua negara mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan selama periode tertentu. Hal ini menunjukkan penyebaran virus yang cukup cepat dan meluas di kawasan ASEAN. Namun sesuai data yang dihasilkan menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan pertama yang mengalami peningkatan kasus COVID-19. Kemudian di urutan kedua yaitu negara Malaysia yang juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Kemudian di urutan ketiga yaitu negara Singapura yang juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Kemudian di urutan keempat yaitu negara Thailand yang juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Kemudian di urutan terakhir atau yang kelima yaitu negara Vietnam yang juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Nah, yang kedua, perbedaan tingkat kenaikan. Nah, meskipun semua negara mengalami peningkatan, tingkat kenaikan kasus di setiap negara berbeda-beda. Indonesia dan Malaysia menunjukkan peningkatan kasus yang lebih tajam dibandingkan negara lainnya. Dan yang ketiga, puncak kasus. Nah, puncak kasus COVID-19 di setiap negara terjadi pada waktu yang berbeda-beda pula. Beberapa negara mungkin mengalami lonjakan kasus yang lebih awal atau lebih lambat dibandingkan negara lainnya. Ya, itulah tadi presentasi hasil yang sudah saya buat tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.